penyimpanan dengan menaruh produk-produk paling large lebih dekat ke pintu masuk ke storage, sementara produk yang jarang diminta pasar ditempatkan di belakang. Penerapan desain seperti ini tentu akan membuat operasional gudang menjadi lebih efisien dan menghemat biaya. Jangan lupa untuk merancang agar ruang penyimpanan dengan tetap mempertimbangkan hal yang ingin terjadi di masa depan. Misal, Anda ingin membuat penyimpanan dengan mempertimbangkan agar storage tersebut dapat diubah untuk menyimpan produk baru. Bahkan, Anda ingin menyimpan tersebut bisa diubah sesuai kebutuhan perusahaan di masa depan. Pertimbangkan pula agar sistem pengoperasian penyimpanan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh setiap tim operator. Tahap desain menjadi faktor penting yang menentukan berapa efektif dan efisien sistem pemakaian Anda. Dengan menerapkan desain storage yang baik, Anda sekaligus memastikan bahwa storage Anda sudah benar-benar maksimal, mulai dari proses konstruksi hingga ke operasional kelak. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan membangun sebuah cold storage. 1. Ketebalan dan jenis insulasi dari konstruksi akan menentukan kecepatan perpindahan panas. 2. Pembukaan dan penutupan pintu secara cepat berguna dalam menjaga temperatur tetap dalam kondisi rendah. 3. Desain lantai dari cold storage. 4. Tipe panel isolasi yang sering digunakan dalam pembuatan cold storage adalah polycrystalline. Yang kelima, memperhitungkan beban yang mempengaruhi cold storage seperti beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan beban terhadap perubahan suhu. Jenis cold storage dan peruntukannya. Chilled room. Chilled room umumnya memiliki kemampuan untuk kondisi suhu temperatur rendah 1 derajat hingga 7 derajat. Storage chilled seperti banyak digunakan menaruh bahan makanan segar, misalnya sayur, buah, serta bahan makanan lain memiliki daya kesegaran kurang dari 2 bulan. 2. Freezer room. Kondisi suhu yang dimiliki oleh freezer room pada temperatur minus 15 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Dengan suhu rendah tersebut, bahan makanan yang umumnya disimpan adalah daging, susu, keju, dan lain sebagainya yang memerlukan temperatur pada suhu beku. Blast freezer. Penyimpanan ini banyak digunakan pada industri makanan olahan dengan kemampuan mendinginkan bahan baku secara instan. Makanan beku dan makanan olahan dapat disimpan pada suhu minus 20 derajat hingga minus 35 derajat Celcius. Yang keempat, blast chiller. Untuk mendinginkan makanan yang sudah selesai dimasak dalam waktu singkat, maka blast chiller lebih umum digunakan. Storage ini memiliki kemampuan pendinginan temperatur antara 1 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Ya, ini sistem kerja cold storage. Ini gambar cold storage. Fungsi masing-masing komponen pada sistem cold storage. 1. Evaporator. Alat yang berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. 2. Kondenser. Alat untuk mengubah gas yang bertekanan tinggi berubah menjadi cairan yang bertekanan tinggi yang kemudian akan dialirkan ke receiver dryer dan dilanjutkan ke ekspansi valve. Ketiga, kompresor. Kompresor angin atau air compressor adalah sebuah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan fluida gas atau udara. Yang keempat, expansion device. Katup ekspansi adalah komponen dalam sistem pendingin dan pendingin udara yang mengontrol jumlah refrigeran yang dilepaskan ke evaporator sehingga menjaga panas berlebih. Komponen pendukung cold storage. 1. Receiver berfungsi untuk menampung sementara refrigeran apabila ekspansi berkurang. 2. Filter dryer berfungsi sebagai penyaring dan menyerap kotoran yang terdapat pada sistem cold storage.
3. Moisture indicator, berfungsi untuk melihat kualitas refrigeran dan sirkulasi refrigeran dalam sistem. Yang keempat, solenoid valve, berfungsi untuk mengalirkan dan juga menghentikan laju refrigeran secara otomatis saat sistem sudah mencapai suhu yang disetting. Selanjutnya, shut-off valve, menghentikan laju refrigeran secara manual apabila solenoid valve tidak bekerja. Yang keenam, pressure control atau DPC, berfungsi sebagai pengontrol tekanan refrigeran. Yang ketujuh, bulb valve, berfungsi untuk mengatur asupan air agar tidak berlebihan. Yang terakhir, ventilator, berfungsi untuk menjaga tekanan udara dalam cold room agar stabil, karena kalau tidak ruangan akan bisa melengkung. Ya, ini salah satu contoh kondisi penyimpanan buah, dapat dilihat pada tabel berikut. Ada apel hingga tomat. Ya, ini salah satu cold storage di dunia, Argo Merchants Group. Ini banyak tersebar di Eropa. Ini Kloosterboer, ini berada di Belanda Utara. IBL Cold Storage berasal dari Liverpool, Inggris. PT Wahana Cold Storage ini di Indonesia, tepatnya di Tangerang. Dan Dakai Cold Storage Indonesia di Surabaya. Ya, setelah ini saya akan menyajikan video tentang cold storage. The Port of Rotterdam, at the heart of the perishables trade. Over a third of all food from Africa and Asia and the Americas destined for Europe flows through the Port of Rotterdam, Europe's largest deep-sea port and often its first port of call. Time is a critical factor for perishable goods. Every shipment must arrive at its destination in time to keep it fresh. There is little room for error. Rotterdam's facilities and infrastructure rank among the world's finest. A multimodal hub and extensive hinterland connections ensure every shipment reaches its destination swiftly and safely by barge, train or truck. The Netherlands is the world's second largest exporter of agricultural products. Over the past decades, the country has earned an excellent reputation for its agricultural technology, innovative thinking and logistics expertise. A front-runner in the business, Kloosterboer understands like no other that each shipment of conditioned food requires specialized handling and care to maintain freshness and quality. Rotterdam Koelpoort is home to Kloosterboer's brand new cold store facility. This state-of-the-art facility offers a wide range of services, ranging from cross-docking and cold storage to quality inspections and repackaging, ensuring maximum efficiency and the highest standards of quality, and adding value while the cargo is still en route to its destination. Rotterdam Koelpoort offers superb opportunities to get the most out of the supply chain, right at the heart of the trade. Rotterdam Koelpoort, open for business. The perfect conditions for trade and growth. Make it happen.